Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pertanyaan pertama, apa perbedaan antara pendekatan psikologi pendidikan dalam Islam dan pendekatan psikologi pendidikan konvensional? Berikan contoh dari masing-masing pendekatan. Baik, saya akan menjawab bahwa perbedaan antara pendekatan psikologi pendidikan dalam Islam dan pendekatan psikologi pendidikan konvensional terletak pada landasan filosofis, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Berikut adalah perbandingan antara kedua prinsip tersebut. Yang pertama, pendekatan psikologi pendidikan dalam Islam. Yang pertama, di sini ada landasan filosofis. Maksudnya adalah pendekatan psikologi pendidikan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Islam termasuk keimanan kepada Allah, akhirat, dan syariat Islam. Pendidikan dipandang sebagai upaya untuk mencapai tujuan spiritual dunia akhirat, bukan hanya pencapaian dunia semata. Nah, yang kedua ada nilai-nilai Islam. Nilai Islam di sini maksudnya adalah pendekatan yang menekankan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang, kesabaran, dan ketekunan dalam pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk akhlak yang mulia dan karakter Islami pada siswa. Nah, yang ketiga ada integrasi pengetahuan. Integrasi pengetahuan adalah pendekatan ini psikologi pendidikan dalam Islam mengintegrasikan pengetahuan psikologi dengan ajaran Islam untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang individu dan proses pembelajaran. Selanjutnya, contohnya yaitu, penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam pembelajaran seperti pemahaman tentang motivasi siswa berdasarkan konsep ikhlas, melakukan sesuatu karena Allah. Yang kedua, penggunaan pendekatan pembelajaran yang bersumber dari ajaran Islam seperti pendekatan Al-Quran dan Sunnah dalam pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya pendekatan psikologi pendidikan konvensional. Apa yang membedakannya tadi? Yang pertama adalah landasan filosofis, fokus pada aspek psikologis, penekanan pada prestasi dunia. Nah, contoh dari pendekatan psikologi pendidikan konvensional yaitu yang pertama ada penerapan teori-teori psikologi seperti teori belajar, behavioristik, atau kognitif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan teknik-teknik evaluasi yang berbasis psikologi untuk mengukur prestasi dan perkembangan siswa. Nah, itu tadi beberapa pemaparan tentang jawaban dari soal nomor 1. Nah, yang kedua, soal nomor 2, seorang guru ingin menerapkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan Islam dalam pengajaran. Jelaskan 3 prinsip tersebut dan bagaimana penerapannya dalam praktik pembelajaran di kelas. Nah, ada 3 prinsip psikologi pendidikan Islam, yaitu yang pertama, di sini ada prinsip keikhlasan. Keikhlasan merupakan prinsip penting dalam Islam yang mengajarkan bahwa segala amal perbuatan harus dilakukan dengan niat yang tulus, ikhlas, semata-mata karena Allah. Nah, yang kedua, prinsipnya yaitu prinsip penghargaan terhadap kedua orang tua. Islam sangat menekankan penghargaan dan bakti kepada kedua orang tua sebagai salah satu nilai yang tinggi. Yang ketiga, prinsip pembinaan akhlak dan karakter. Prinsip pembinaan akhlak dan karakter ini itu Islam mendorong pembinaan akhlak dan karakter yang mulia pada diri individu. Nah, bagaimana sekarang penerapannya dalam pembelajaran di kelas? Yang pertama tadi keikhlasan, yaitu dengan memberikan contoh ketulusan dalam memberikan pengajaran dan mendukung kemajuan siswa tanpa mengharapkan imbalan atau pujian.
Terus selanjutnya prinsip penghargaan terhadap orang tua, contohnya dalam kelas yaitu mengajarkan kepada siswa untuk menghormati dan memuliakan orang tua mereka, serta mendorong keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan. Dan yang ketiga, prinsip pembinaan akhlak dan karakter, contohnya dalam kelas yaitu dengan mendorong siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tolong menolong. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, yaitu ini pertanyaannya bahwa jelaskan tentang teori belajar behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme, serta berikan contoh teori tersebut dalam ketika diterapkan dalam pembelajaran agama Islam. Nah, yang pertama ada teori belajar behaviorisme. Apa itu teori belajar behaviorisme? Yaitu teori belajar behaviorisme menekankan pentingnya pengamatan perilaku yang dapat diamati secara eksternal dan penguatan reinforcement sebagai faktor utama dalam pembelajaran. Nah, yang kedua ada konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, sedangkan untuk teori belajar kognitivisme yaitu menekankan pentingnya pemrosesan informasi dalam otak, termasuk perhatian pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Berikut ada beberapa contohnya penerapan teori belajar dalam pembelajaran agama Islam. Nah, untuk behaviorisme contohnya itu penggunaan sistem penguatan positif seperti pujian atau hadiah untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar membaca Al-Quran. Sedangkan untuk kognitivisme contohnya itu menggunakan teknik-teknik pengajaran seperti ceramah, tanya jawab, atau diskusi untuk mengaktifkan proses berpikir siswa dalam memahami konsep-konsep agama Islam. Sedangkan contoh untuk konstruktivisme yaitu mendorong siswa untuk berdiskusi dan berbagi pemahaman tentang konsep-konsep agama Islam seperti tauhid dan atau akhlak. Nah, itu tadi untuk jawaban soal nomor 3. Nah, apa tujuan dari selanjutnya jawaban untuk soal nomor 4. Jelaskan tahapan perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Nah, di sini ada 4 tahapan perkembangan kognitif anak. Yang pertama ada tahap sensori motor, yaitu sekitar umur 0 bulan sampai dengan 2 tahun. Nah, pada tahap ini anak-anak belajar tentang dunia melalui indera mereka dan tindakan fisik. Nah, yang kedua ada tahapan pre-operasional, yaitu dimulai dari usia 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Anak-anak mulai menggunakan bahasa dan gambaran mental untuk memahami dunia dan di sekitar mereka. Nah, selanjutnya ada tahap operasional konkret, yaitu dimulai dari usia 7 tahun sampai 11 tahun. Di sini, anak-anak mulai menggunakan operasi mental yang konkret untuk mencegah masalah. Mereka juga dapat memahami konsep konservasi dan melakukan pemikiran logis tentang objek konkret. Yang keempat, ada tahapan operasional formal, yaitu dimulai dari usia 2 tahun dan seterusnya. Nah, pada tahap ini, anak-anak akan mulai mampu melakukan pemikiran abstrak, hipotesis, dan logis. Mereka dapat mempertemukan ide kompleks, mengevaluasi argumen, dan memecahkan masalah abstrak. Nah, lalu bagaimana sekarang setelah kita mengetahui tahapan dari perkembangan kognitif anak, bagaimana sekarang kita menyusun pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Di sini ada beberapa caranya, yaitu 1,
menyesuaikan nah di sini bagaimana sekarang satu yang menyesuaikan materi pembelajaran. Nah, guru dapat menyusun materi pembelajaran agama Islam yang sesuai dan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Misalnya menggunakan cerita pendek dan gambaran visual untuk tahap profesional. Yang selanjutnya ada menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Guru dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif. Nah, di sini contohnya menggunakan permainan peran atau diskusi kelompok kecil untuk siswa. Nah, yang selanjutnya Anda memberikan tantangan yang sesuai. Nah, guru dapat memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan mereka. Di sini contohnya memberikan pertanyaan efektif. Nah, untuk pertanyaan nomor 5, pertanyaannya adalah konsep motivasi jelaskan konsep motivasi belajar dalam perspektif Islam. Di sini konsep motivasi belajar dalam perspektif Islam adalah pemahaman tentang dorongan internal dan eksternal yang mendorong seseorang untuk belajar dan meningkatkan pengetahuannya. Islam menekankan pentingnya motivasi yang berasal dari iman, akhlak, dan tujuan spiritual untuk pembelajaran. Nah, selanjutnya bagaimana sekarang pandangan Islam tentang sumber-sumber motivasi dalam pembelajaran ini? Saya akan menjelaskan. Nah, beberapa pandangan Islam tentang sumber-sumber motivasi dalam pembelajaran Islam. Yang pertama ada iman dan ketakwaan. Nah, motivasi ini yang merupakan motivasi utama dalam pembelajaran dalam perspektif Islam, yaitu iman kepada Allah dan ketakwaan kepadanya. Keyakinan akan pentingnya ilmu dan pendidikan dalam agama Islam memberikan dorongan yang kuat bagi individu untuk belajar dan meningkatkan pengetahuannya. Selanjutnya, yang kedua, ada keteladanan Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW merupakan teladan yang sempurna dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam belajar dan mencari ilmu. Nah, pandangan Islam tentang keteladanan Rasulullah menjadi sumber motivasi bagi umat Islam untuk meneladani sikap belajar dan semangatnya dalam mencari ilmu. Yang ketiga, ada tujuan spiritual. Tujuan spiritual. Nah, Islam mengajarkan bahwa tujuan akhir dari belajar dan mencari ilmu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengamalkan ajarannya, dan memperoleh ridhonya. Kesadaran akan tujuan spiritual ini memberikan motivasi yang tinggi bagi individu untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas dirinya. Yang keempat, pahala dan balasan. Islam mengajarkan tentang pahala dan balasan atas setiap amal perbuatan, termasuk dalam mencari ilmu. Keyakinan akan pahala akan diperoleh dari Allah sebagai imbalan atas usaha belajar dan mencari ilmu memberikan motivasi yang besar bagi umat Islam. Yang kelima, cinta kepada ilmu dan pencarian kebenaran. Islam mendorong umatnya untuk mencintai ilmu dan menjadi pencari kebenaran. Pandangan ini memberikan motivasi yang intrinsik bagi individu untuk belajar dan meningkatkan pengetahuannya demi mengembangkan diri dan memberikan manfaat bagi sesama. Pandangan Islam tentang motivasi dalam pembicaraan menekankan pentingnya sumber-sumber motivasi yang berasal dari iman, akhlak, dan tujuan spiritual dalam membimbing individu proses belajar dan mencari ilmu. Nah, itu tadi ada beberapa pemaparan tentang jawaban soal-soal dari UTS. Nah, di sini saya sudah mencantumkan ada beberapa referensi dari jawaban nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 3 dan 5. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.